Itu, Medusa dan Sky Potion Woman masih dalam keadaan pertarungan yang sangatlah sengit. Bahkan efek ledakan angkri Bdolatus Flame sebelumnya tidak membuat mereka terganggu. Sebaliknya, pertarungan mereka seperti tidak akan pernah selesai jika seperti itu terus-menerus. Xiaoyan buru-buru terbang ke atas dan berkata, "Pemimpin Sekte Racun, 2 dari 3 Dozong aliansi sektemu telah dikalahkan hari ini. Xiaoyan menyarankan agar kamu mundur secepat mungkin." Namun, tidak ada yang mendengarkan ucapan Xiaoyan karena mereka berdua sibuk bertarung. Xiaoyan juga tidak habis pikir tentang mereka yang bahkan benar-benar mengabaikannya. Dalam pertarungan itu, akhirnya Medusa memiliki kesempatan untuk dapat membuat celah menyerang Sky Potion Woman hingga mengeluarkan darah. Namun darah itu anehnya malah secara tiba-tiba menjadi panah yang menyerang Medusa. Serangan itu benar-benar sangatlah cepat hingga mereka berdua mundur beberapa langkah. Sky Potion Woman tersenyum karena darahnya telah masuk ke tubuh Medusa. Namun, dalam serangan tadi, penutup wajah dari Sky Potion Woman terlepas dari wajahnya. Sekarang, wajah cantik dari Sky Potion Woman benar-benar terlihat dengan sangat jelas. Xiaoyan kaget saat melihatnya. Wajah itu mengingatkannya tentang teman lamanya. Dan yang ada di depannya sekarang adalah benar-benar dialah orangnya. Xiao Yisan, pemimpin sekte racun, ternyata adalah dokter peri kecil, teman lamanya dari kota Jinsan. Xiao Yisan segera menghindar, menunjukkan wajahnya dan berkata, "Aku bukanlah Xiao Yisan, kamu salah mengira aku orang lain." Xiaoyan marah dan jawab, "Omong kosong, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu juga seseorang dari Kekaisaran Jiama. Mengapa kamu masih ingin memulai perang ini?" Xiao Yisan masih berusaha untuk menyangkalnya. "Xiao Yisan yang kamu kenal sudah mati. Aku saat ini adalah pemimpin dari sekte racun, Sky Potion Woman." Xiaoyan tak lama kemudian menyadari bahwa sifat dingin dan tak acuhnya itu pasti ada kaitannya dengan kutukan racun di tubuhnya itu. Xiaoyan buru-buru menjawab, "Apakah karena tubuh racun yang menyedihkan itu?" Perubahan Xiao Yisan ini benar-benar membuat Xiaoyan sangat kecewa. Teman baiknya dulu telah menjadi seperti ini. Xiao Yisan menjawab, "Aku awalnya lahir dari kesengsaraan, dan alasanku untuk hidup adalah untuk menyebabkan penderitaan. Dulu, aku pernah bilang, kalau cepat atau lambat, aku akan berakhir seperti ini. Ini adalah takdir dari tubuh racun yang menyedihkan. Ini telah terjadi selama beberapa generasi." Xiaoyan jawabnya, "Ini tidak seperti tidak ada obat untuk tubuh racun yang menyedihkan. Kamu hanya membiarkan diri kamu menjadi jatuh seperti ini." Xiao Yisan menjawab, "Selama ada yang menyentuh diriku yang sekarang, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanku. Kamu tidak mengerti kejadian yang telah terjadi padaku beberapa tahun ini." Kejadian di masa lalu yang terjadi pada Xiao Yisan setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama benar-benar sangatlah kejam. Kebaikan di hatinya benar-benar telah ditutupi oleh kejahatan racun yang tiada penyelesaiannya. By the way, ada berita bahwa akan ada Battle Rock Devon spesial yang mengkhususkan akan menceritakan terkait dengan masa lalu Xiao Yisan setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama. Memang ini masih belum ada konfirmasi dari pihak Tencent atau studio ataupun dari pihak Battle Rock Devon itu sendiri. Namun ini memang hanyalah sekedar rumor, namun itu sudah beredar ya. Kita tunggu saja apakah ini benar ataukah tidak. Namun jika ini benar-benar akan rilis, ini akan menjadi salah satu poin penting. Karena bagaimanapun, peran Xiao Yisan bagi Xiaoyan itu sangatlah besar. Jadi kurasa ini akan menjadi plot yang bagus bagi Xiao Yisan ke depannya. Baiklah, langsung saja kita akan membahasnya. Xiao Yisan meninggalkan Xiaoyan saat itu karena dia tidak mau menjadi beban bagi Xiaoyan dan menghambat pelatihan Xiaoyan. Xiao Yisan tinggal di rumah 2 orang tua tanpa anak. Kedua orang itu melihatnya dia sangatlah manis dan baik hati
dan dia membujuknya untuk tinggal di desa di pegunungan kecil. Selain itu, mereka juga menganggapnya Soisan sebagai anak mereka sendiri, dan orang-orang di desa juga menyambutnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Soisan sangatlah bahagia selama tahun-tahun itu. Sebelumnya, Soisan itu terlantar sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah menikmati perasaan bahagia seperti mempunyai keluarga yang sangatlah hangat. Dia cuma pernah mengingat bahwa di masa lalunya, dia pernah mempunyai persahabatan sejati yang takkan pernah terlupakan, yang dia miliki dengan seorang anak bernama Soyan di kota Jingsan. Mungkin cuma itu saja cerita yang baginya menurutnya cukup bagus, sedangkan yang lainnya dia benar-benar tersiksa saat-saat dia masih kecil. Dia sangat menghargai perasaan ini dan berulang kali bersumpah akan melindunginya. Namun, suatu saat, letusan badan racun yang menyedihkan menyebabkan semua ini berubah. Pertama, kedua orang tua yang menyayanginya seperti anak kandung mereka sendiri sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya karena mereka telah menyentuh tubuhnya. Meskipun kedua orang tua itu menatapnya dengan mata yang baik dan lembut sebelum mereka meninggal, mata inilah yang benar-benar menyebabkan jantungnya hancur berkeping-keping. Selama ini, orang tua itu telah menyayanginya, telah merawatnya, dan benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Namun karena dia sendirilah, mereka mati di tangannya. Karena tubuh kutukan itulah, Soisan benar-benar kehilangan orang yang ia cintai dan sayangi, yang dia anggap sebagai orang tua kandungnya sendiri. Selain itu, ada orang-orang yang di desa yang meninggal dengan cara yang menyakitkan. Karena dia, setelah kedua orang tua itu meninggal, pada akhirnya dia menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi dengan mayat dua orang tua itu di depan mata penuh kebencian dan ketakutan dari orang-orang di desa itu. Dia menguburkan mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia hampir pingsan. Pada saat itu dia bangun, namun rambutnya telah berubah menjadi seputih salju. Dia menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang menjadi takut dan akhirnya mengerti bahwa dia adalah eksistensi kutukan yang akan membawa celaka, yang akan membawa musibah bagi orang-orang di sekitarnya. Karena memang begitulah apa gunanya bersikap baik. Dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Apakah ini baik ataukah kejam? Setelah menerima hal ini, kebaikannya yang selalu ditunjukkan oleh Soisan terpaksa bersembunyi jauh di dalam hatinya. Orang yang dibebaskan adalah wanita racun langit atau Sky Poison Woman yang dingin dan tanpa emosi. Dengan melihat ekspresi yang berubah dengan cepat di wajah Soisan, Soyan menyadari bahwa cukup banyak hal yang telah terjadi padanya beberapa tahun ini. Peristiwa ini mungkin menjadi alasan perubahannya. Soyan menghela napas pelan di dalam hatinya. Hatinya juga tampak berantakan total. Dia tahu bahwa karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, Soisan pasti tidak akan bisa menjalani kehidupan yang normal dan mulus. Tubuh racun menyedihkan berulang kali menyiksa tubuhnya dan juga orang-orang di sekitarnya. Ya, mungkin itulah cerita tragis dari Soisan yang dialaminya sendiri. Namun tiba-tiba Medusa batuk memuntahkan darah. Soyan khawatir, darahnya itu mengandung racun. Segera Medusa berusaha mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Namun Soisan berkata, siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan akan menjadi sial. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Medusa berkata, ini hanyalah cairan kecil yang beracun. Tapi kau ingin ratu ini menyerah? Soisan menjawab, apakah kamu ingin datang dan mencoba? Cukup! Soyan menghentikan pertengkaran mereka berdua.
Soyan kemudian menatap Zhao Yishan dengan tatapan yang dalam. Kemudian berkata, "Zhao Yishan, aku pernah memberitahumu di lembah kecil bahwa aku, Soyan, akan tetap menjadi temanmu terlepas dari apakah kamu mencapai tahap ini di masa depan." Kata-kata ini masih menjadi janjiku sampai sekarang. Zhao Yishan menjawabnya, "Aku sudah melupakan janji itu saat itu." Soyan berkata, "Jika kamu lupa, kamu bisa datang dan menyerangku." Soyan tersenyum setelah itu. Dia benar-benar berjalan menuju Zhao Yishan tanpa pertahanan apapun. Hati-hati, Medusa memperingati Soyan karena khawatir. Langkah kaki Soyan berhenti di depan Zhao Yishan dan menatap matanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak lupa. Tubuh racun menyedihkan bukanlah sesuatu yang tanpa obat. Kamu tidak perlu putus asa." Zhao Yishan menjawabnya dengan marah. "Betapa mudahnya mengatakannya." Kemudian, Soyan mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh wajah Zhao Yishan. Namun, Zhao Yishan berhati-hati dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Dan dia dengan tegas berteriak, "Apakah kamu ingin mati?" Soyan menjawabnya, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun tubuh racun menyedihkan, mungkin tidak biasa, tapi itu bukanlah sesuatu yang dapat membunuh siapapun yang diinginkannya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu menyerah pada diri kamu sendiri. Lagi pula, kau sudah bukan lagi gadis bodoh seperti dulu. Dan aku juga bukan lagi Daozi kecil saat itu yang terpaksa melarikan diri saat diserang oleh pasukan bayaran kecil." Soyan tersenyum. Kakinya terpeleset dan dia muncul di samping Zhao Yishan. Tangannya bergerak dan meraih tangan Zhao Yishan. Zhao Yishan merasa cemas saat lengannya dipegang. Dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri saat dia dengan marah bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan?" Saat tangan Soyan benar-benar menjadi hitam karena racun Zhao Yishan, dengan kekuatan inti api Glazed Lotus Hair Flame, racun apapun dapat dimurnikan oleh Soyan. Kemudian Soyan berkata, "Jika kamu masih memperlakukanku sebagai temanmu, kamu harus berhenti terus melakukan kesalahan. Jika kamu seperti ini, kamu hanya akan meningkatkan kecepatan ledakan dari tubuh racun menyedihkan. Saat itu benar-benar meletus, tidak ada manusia atau binatang dalam radius 500 km yang akan selamat. Semuanya akan terlambat saat itu tiba." Zhao Yishan menjawabnya, "Meskipun kamu dapat mengisolasi racun mematikan dari tubuh racun yang menyedihkan, pasti tidak mungkin untuk membatalkannya." Soyan kemudian berkata, "Tubuh racun yang menyedihkan lahir secara alami. Memang sangatlah sulit untuk diselesaikan. Mungkin tidak mungkin untuk membatalkannya, tapi aku dapat membantumu untuk sepenuhnya dapat mengendalikannya." Setelah kata-kata Soyan barusan diucapkan, Zhao Yishan benar-benar kaget dan merasa sangatlah bahagia. Namun untuk terusan dari ceritanya, kita lanjutkan saja ke cerita di episode selanjutnya, yaitu di episode 67 dari Battle Defense season kelima Nianfan Academy Jianan ini. Baiklah, mungkin saya akhiri sampai sekian saja terkait dengan penjelasan saya dari alur cerita novel Battle Defense episode 66 season kelima Nianfan kedua. Saya akhiri sampai sekian. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.